Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS Kabupaten Bogor Angkatan 12 Kelompok 3 tahun 2022. Izinkan kami menyampaikan agenda pembelajaran 3 hari ke-9. Kali ini kami akan berdiskusi tentang Smart Governance. Sebelumnya, kita perkenalan dulu ya, dimulai dari saya. Nama saya Ratih Kumala Dewi sebagai Pranata Laboratorium Terampil di Puskesmas Karya Mekar. Saya Muhammad Arif Wijanarko dari Kecamatan Cibung Bulang sebagai Pranata Komputer. Kemudian saya Elsa Septia, bidan terampil dari Puskesmas Ragajaya. Dan saya Reza Aditya Pahlevi, Pranata Komputer dari Kecamatan Ciawi. Mohon maaf saya tidak menggunakan ketua background karena ada kendala. Oke, makasih teman-teman semua. Untuk diskusi kali ini kita bertujuan untuk pembelajaran tentang kedudukan dan peran ASN guna memastikan ASN dapat menjalankan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, kemudian pemersatu bangsa dalam rangka terwujudnya smart governance. Untuk pertama, yaitu penjelasan tentang smart government itu sendiri adalah peningkatan tata kelola pemerintah yang lebih efektif dan efisien dengan terus mengembangkan inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dan pelaksanaan tata pemerintahan dengan menerapkan nilai-nilai smart ASN. Lalu Smart Governance atau tata kelola pemerintah cerdas bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah, dan kinerja efisiensi kebijakan publik. Kemudian Smart Governance adalah salah satu langkah untuk mewujudkan percepatan peningkatan kualitas SDM aparatur bertaraf dunia. Dan yang keempat, Smart Governance didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah untuk membuat keputusan yang baik melalui dukungan teknologi informasi dan tata kelola kolaboratif. Untuk yang kelima, Smart Governance sendiri adalah elemen dasar yang harus dipenuhi untuk mewujudkan Smart City. Smart Governance adalah istilah yang merujuk pada pengimplementasian ICT pada layanan publik di bidang pemerintahan secara efektif. Oke, setelah kita tahu pengertian dari Smart Governance ini, saya akan menjelaskan pengertian tentang Smart City. Smart City itu sendiri merupakan upaya-upaya inovasi yang dilakukan ekosistem kota dalam mengatasi berbagai persoalan dan meningkatkan kualitas hidup manusia dan komunitas setempat. Contoh pengaplikasian Smart City di Kabupaten Bogor itu adalah penggunaan aplikasi Si Cantik. Kita tentunya tahu ya aplikasi Si Cantik karena semua ASN di Kabupaten Bogor itu menggunakannya. Menurut Kang Arif nih, aplikasi Si Cantik itu apa sih? Aplikasi Si Cantik Super Apps ya, merupakan aplikasi real time untuk mengukur kehadiran pegawai di kantor maupun di luar kantor secara real time dengan memanfaatkan teknologi GPS. Dan dengan aplikasi ini, ASN bersangkutan dapat mengukur kinerja pegawai, meliputi sasaran kerja pegawai, dan perilaku kerja pegawai yang disinkronkan dengan data presensi pegawai, data penyerapan anggaran, dan data output kinerja pegawai yang tersedia. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 menjadi landasan proses aplikasi Si Cantik Kabupaten Bogor ini, yang dimodifikasi sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan target kerja instansi. Dan secara umum, aplikasi Si Cantik Super Apps ini terdapat fitur-fitur seperti untuk absen, LHKP, pengajuan dinas luar, pengajuan REVA, pengajuan cuti, dan lain-lain ya. Nah, kemudian manfaat fitur absen ini, pegawai bisa lebih tepat waktu untuk hadir ke tempat kerja sejak adanya aplikasi Si Cantik ini. Dengan jarak maksimal 200 meter, pegawai sudah bisa absen datang dan pulang. Tidak ada alasan untuk tidak masuk kerja kecuali sakit dan cuti, karena sistem absen ini harus disertai dengan foto kita sendiri pada saat datang atau pulang. Nah, isunya masih ada beberapa pegawai yang datang telat tapi tidak ada pengurangan gaji, dan itu dilakukannya setiap hari. Semoga ke depan untuk pegawai yang tidak disiplin bisa dapat sanksi yang sesuai. Kemudian ada LHKP juga. Nah, manfaat LHKP ini sendiri
Dengan adanya si cantik, kita sebagai ASN tidak perlu menulis logbook harian di kertas lagi. Semuanya sudah bisa dicatat dan diakses di aplikasi si cantik. Ini mendukung gerakan paperless di era digitalisasi ini. Seperti itu, baik. Jadi kesimpulannya manfaat dari aplikasi si cantik sendiri terdiri dari yang pertama meminimalisir kontak fisik dengan pegawai lain yang sebelumnya absensi dilakukan dengan fingerprint. Yang kedua, terjadi transparansi dalam perhitungan TPP ya, tambahan penghasilan pegawai karena sudah tercantum nominalnya dan penganggarannya apa saja yang dilakukan. Yang ketiga, terjadi transparansi hukuman disiplin terhadap pegawai, lalu memudahkan pegawai untuk melihat rekap absensi setiap harinya, memudahkan pegawai untuk mengganti jam dinas bila jam kerja berdasarkan shift, kemudian memudahkan pegawai untuk mengajukan absensi dinas luar, cuti, dan WFH atau work from home, memudahkan pegawai dalam membuat dan mengajukan SKP karena dapat dibuat secara online. SKP juga bisa langsung dibaca dan disetujui oleh atasan. Jadi jelas, SKP sudah diintegrasikan dengan LHKP, sehingga dalam pengisian LHKP dapat disesuaikan dengan SKP itu sendiri, sesuai dengan Permenpan jabatan fungsionalnya. Yang terakhir, relatif lebih sulit dimanipulasi karena terkait dengan sistem aplikasi. Namun untuk tenaga medis di Kabupaten Bogor, aplikasi Si Cantik Super App ini digunakan lebih kepada absensi dan penilaian kerja pegawai. Karena untuk tenaga medis tidak mendapatkan TPP dan digantikan dengan jaspel atau jasa pelayanan, khususnya di rumah sakit seperti itu. Jadi banyak ya manfaat dari aplikasi Si Cantik ini teman-teman. Ya salah satunya itu mempermudah pemantauan kinerja pegawai dan hasil kinerja tercatat dapat dipertanggungjawabkan. Begitu pula untuk kedisiplinan pegawai tercatat sesuai dengan kehadirannya. Kita sudah tahu manfaat dari aplikasi Si Cantik ini. Yang namanya aplikasi itu pasti ada hambatan-hambatannya ya. Menurut Kang Arif nih, ada nggak sih hambatan penggunaan aplikasi Si Cantik ini? Untuk hambatan mengenai aplikasi Si Cantik ini ya, yang sering terjadi itu pertama sistem sering error, jadi tergantung sekali dengan jaringan dan servernya masih kurang mumpuni ya. Jadi sering terjadi maintenance di waktu-waktu yang dadakan, jadi mengakibatkan kesulitan untuk mengaksesnya. Lalu yang kedua itu pengisiannya terkadang rancu atau tidak sesuai dengan yang di-input. Untuk isunya contohnya itu pegawai telat di Si Cantik tidak dapat pengurangan tunjangan, seolah-olah Si Cantik ini tidak ada manfaatnya. Semoga kedepannya pemerintah khususnya Kabupaten Bogor lebih dapat memanfaatkan aplikasi ini dari segi pegawai kesehatan. Oh, jadi aplikasi Si Cantik ini untuk ASN yang menggunakan sistem 3 shift, sebagai contoh itu perawat, karena ketika kita dinas malam, besoknya kita tidak bisa mengisi LHKP karena tidak melakukan absensi, padahal kita melakukan pekerjaannya ya. Sistem Si Cantik ini belum bisa membaca ritme jam kerja untuk dinas malam. Nah, iya betul. Si aplikasi Si Cantik ini juga kadang error. Nah, pengisian LHKP harus sesuai SKP. Kadang hal ini nggak sesuai dengan keadaan aslinya karena tugas fungsi perawat di ruangan biasanya saling merangkap tugas. Terus pengisian LHKP hanya bisa melalui website di mobile Si Cantik, tidak bisa nginput LHKP semenjak penyesuaian SKP. Oh, jadi ada juga beberapa yang error ya. Baik, berarti untuk kesimpulan masalah aplikasi Si Cantik ini nih, padahal aplikasi ini dapat mengukur kehadiran pegawai di kantor maupun luar kantor secara real time dengan manfaat teknologi GPS. Dan dengan aplikasi Si Cantik, ASN bersangkutan dapat mengukur kinerja pegawai meliputi sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai yang disinkronkan dengan data presensi pegawai, data penyerapan anggaran, dan data output kinerja pegawai yang tersedia. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 jadi landasan proses aplikasi Si Cantik Kabupaten Bogor yang dimodifikasi sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan target kinerja instansi. Jadi
Untuk isu tersebut seperti penggunaan fitur absen tidak berjalan maksimal ya. Dan yang kedua, LHKP juga tidak sesuai SKP, harus sesuai dengan aturannya. Oke, baik. Terima kasih ya teman-teman semua untuk diskusinya. Kesimpulan yang kita dapatkan untuk diskusi Smart Governance dengan tema aplikasi Si Cantik Super Apps, kita mengetahui bahwa penggunaan aplikasi Si Cantik ini sudah baik dari manfaatnya, fitur-fiturnya, namun ada beberapa hambatan dan masalah dalam penggunaannya. Semoga aplikasi Si Cantik ini dapat diperbarui untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi. Terima kasih untuk diskusinya, teman-teman. Terima kasih sudah bertukar pikiran di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.